bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan berita sukacita, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berita sukacita bagi kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 42 sampai 44. Inilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 7 orang sekelompok yang hendak makan bersama. Ketika hendak makan, setiap orang memperhatikan bahwa lauk yang tersedia hanya 6 ekor ikan. Masing-masing mereka tergerak hatinya bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan satu-satu. Tanpa dikomando, tanpa ada aba-aba, masing-masing mereka memakan setengah dari ikan tersebut dan tersisa 2,5 ekor. Dari situ kita melihat bahwa manusia ketika memiliki perasaan, ketika memiliki empati, pasti akan tercukupkan dan semua yang akan diperlukan pasti akan merasa cukup. Apalagi kalau Tuhan beserta mereka di dalam melakukan sesuatu hal tersebut, mereka akan berkecukupan dan diberikan Tuhan kecukupan bagi kehidupan manusia. Itulah kehidupan manusia. Bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dikisahkan bahwa situasi pelayanan yang dihadapi oleh Nabi Elisa, mereka berbondong-bondong untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka yang mereka alami hingga pada saat ini, walaupun masa paceklik pada saat itu, mereka merasakan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga mereka dengan sukacita memberikan yang terbaik dari hasil panen mereka kepada Nabi Elisa untuk dipergunakan dalam pelayanan. Dan hal itu didapatkan karena begitu besar kasih Allah kepada kehidupan mereka, begitu nyata kehidupan mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memberikan dengan sukacita untuk pelayanan. Dan Nabi Elisa mempergunakan setiap pemberian dari jemaat tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa mementingkan diri sendiri. Hamba Tuhan Imam Elisa memberikan persembahan itu dengan menggunakan untuk keperluan yang semestinya. Setiap persembahan merupakan sokongan untuk pelayanan yang lebih baik. Elisa memiliki kewajiban untuk menata segala keperluan pelayanan di bait Allah. Elisa dengan tulus hati membagikan seluruh persembahan itu untuk keperluan seluruh pelayanan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan hal itu diutarakan Elisa ketika dia tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang banyak, dengan berkata kepada pelayan yang ada di bait Allah tersebut untuk membagikan 20 roti selai dengan gandum kepada 100 orang. Pertama-tama pelayannya bingung, khawatir, bagaimana mungkin 20 diperhadapkan dengan 100 orang. Tetapi Elisa di tengah kegundahannya, di tengah kekhawatiran pelayan itu mengatakan bahwa ketika engkau nanti akan membagikan pasti akan cukup. Dan hal keajaiban atau mukjizat terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan akhirnya Tuhan berkenan
untuk mencukupkan setiap orang, dan bahkan dikatakan di ayat yang terakhir tadi di ayat 44 bahwa masih ada lagi sisa. Yang artinya di situ bahwa setiap orang yang patuh dan taat terhadap firman Tuhan, terhadap kekuasaan Tuhan, terhadap mukjizat Tuhan, pasti akan mendapatkan kecukupan. Apa implikasinya di dalam kehidupan kita? Seringkali di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengalami kebuntuan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami sesuatu hal yang membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa barangkali tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di tengah pergumulan tersebut, kita dimampukan dan kita diberikan kesanggupan untuk bisa bertahan, untuk bisa menang melawan pergumulan tersebut. Dengan apa? Dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan, dengan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir situasi COVID-19 ini, tetapi kita memiliki kepercayaan yang teguh dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan memampukan kita, bahwa Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Seperti tema di dalam minggu ini, Allah memelihara umatnya. Di setengah situasi yang tidak menentu, di pergumulan-pergumulan kita, di situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap setia untuk memelihara umatnya. Tuhan tetap setia untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Asalkan kita percaya, asalkan kita berpengharapan kepada Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam mukjizat yang terjadi pada saat ini, bahwa terkadang kehidupan yang kita alami atau anugerah yang kita alami di dalam kehidupan ini bahkan tidak terpikirkan oleh logika kita, tetapi terpikirkan bahkan itu bisa digenapi ketika kita berpengharapan, ketika kita beriman, ketika kita memaknai setiap kehidupan ini, setiap pergumulan ini, bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Apakah kita khawatir di tengah kehidupan ini? Apakah kita berpengharapan di tengah kehidupan ini? Apakah kita selalu berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita? Firman Tuhan mengajak kita di setengah situasi yang tidak mungkin kita pahami, ada tangan Tuhan yang selalu bekerja, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita, asalkan kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita mendapatkan sukacita. Kita bisa menjadi saksi yang hidup bagi sesama kita, bagi siapapun itu, bagi sesama kita, bahwa di situasi yang menghimpit kita, ada tangan Tuhan yang selalu bekerja, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita memiliki rasa yang optimis di dalam kehidupan ini, bahwa di situasi kondisi yang tidak mengenakan ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan kalau kita berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk semua kondisi kehidupan yang boleh kami alami. Engkau mengajarkan kami untuk bisa patuh, taat, dan selalu berpengharapan kepadamu ketika kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan, untuk bisa memaknai setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di setengah situasi pergumulan kami, ada tangan Tuhan yang selalu memelihara dan memberikan sukacita dan kehidupan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbing sertai kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, cita-cita kami dan harapan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.